Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di channel Antonovos dalam gagasan Read My Back. Sebuah gagasan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik bagi generasi setelah kita nanti. Nah, satu hal yang gue jelasin kemarin, gue beberapa kali keluar terus ya. Gue melakukan visit kepada teman-teman media, kepada teman-teman vendor, kemudian kepada teman-teman talent, kemudian ada beberapa lagi yang lagi gue siapin yang memang gue bentuknya adalah visit keluar. Sebenarnya gue pengen isi dari YouTube gue adalah kombinasi gitu ya, kombinasi antara gue bicara begini secara sendirian atau monolog, kemudian juga dengan visit. Mudah-mudahan nanti after covid gue juga bisa visit event, itu akan lebih keren sih, karena gue akan banyak gue akan banyak bertemu dengan para pekerja event, terutama melihat bagaimana mereka bisa mengerjakan project-project dan bagaimana cara mereka bekerja sama dan seterusnya. Satu hal yang ingin gue bahas kali ini adalah tentang bagaimana kita sebagai pekerja event dalam mendevelop sebuah konsep, kita juga harus memikirkan apa sih yang mau kita bangun dari emosi penonton. Karena sebuah penampilan atau pemanggungan itu sangat melibatkan emosi. Jadi penonton yang datang, disadari atau tidak, dia akan mendapatkan sebuah pesan, akan sampailah sebuah pesan kepada dirinya yang ditangkap oleh seluruh panca inderanya dia, baik telinga, mata, penciuman, perasaan, sentuh dan sebagainya, sehingga itu akan berdampak kepada emosi. Nah, mungkin gue salah satu yang selalu memikirkan bagaimana kita membangun sebuah konsep, dan akhirnya di kepala ini muncul ide dari sebuah urutan acara atau biasa disebut dengan rundown, ya. Nah, rundown itu yang sering gue pikirkan dan sering gue mengolah itu dalam sebuah event, dan gue sering bagaimana memikirkan apa sih yang akan terjadi. Jadi gue sering menempatkan diri menjadi penonton. Itu yang paling mendasar sih dari dalam diri gue pada saat gue membangun sebuah event ya. Kalau gue jadi penonton, apa yang akan gue tangkap ketika gue masuk pertama kali ke event itu? Itu penting banget kita membayangkan diri kita. Ada hal-hal yang nggak mudah memang kadang-kadang, seperti misalnya contoh eventnya sangat youth banget, anak remaja gitu ya, yang umur belasan tahun, tapi kita sudah bukan berumur 18-an tahun gitu. Itu hal-hal yang bisa kita kreatifkan dari cara mencarinya. Kita bisa berdiskusi dengan entah anak kita berdiskusi dengan adik kita berdiskusi dengan keponakan kita yang ada di umur-umur seperti itu. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang memang suka menonton atau suka menyaksikan event gitu ya, dan sering terinfluence event, sehingga kita bisa bertanya kepada adik-adik, apa sih sebenarnya yang kamu harapkan dari sebuah event? Apa sih yang kamu pengen dapat waktu kamu pertama kali muncul? Apa sih informasi yang ingin kamu punya? Dan apa sih kenangan yang kamu bawa saat kamu pulang dari event itu? Nah, informasi-informasi ini, diskusi ini akan menumbuhkan rasa empati kita terhadap bagaimana kita membangun sebuah event. Jadi kita mulai menulis ya, memang rajin menulis. Kalau di gue udah nggak nulis tangan, gue memang pakai komputer. Jadi gue sering membuat, menghapus, dan itu luar biasa sering dalam rangka gue membangun sebuah event. Sering gue merasa ini kurang, gue hapus lagi, dan ujungnya adalah gue coba bagaimana cara membangun grafik yang eksponensial ya dalam sebuah event. Kalau kita tahu event itu ada precondition sebelum orang menyaksikan panggung. Apa sih yang akan orang hadapi atau orang saksikan sebelum panggung kita jalan? Dia akan mendapatkan apa di situ? Ada kesenangan apa? Ada engagement apa? Ada activity apa di situ? Kemudian habis itu kita memikirkan bagaimana pada saat panggung mulai dibuka atau panggung mulai berjalan. Apa yang kita inginkan? Emosi apa yang kita inginkan dari penonton? Biasanya gue ingin membangun sesuatu hal yang sifatnya kejutan, yang kita sebut dengan ice breaking. Nah, di situ kita punya sound system, ya, kita punya lighting system, kita punya multimedia atau LED, kita juga punya live performance. Coba kita pikirkan, ada lagi special effect.
Nah, dengan materi-materi teknis ini yang kita punya, lo mau bangun apa gitu? Banyak hal yang kita bisa pikirkan, bagaimana kita membangun sebuah ice breaking dalam sebuah event sehingga semua orang dalam keadaan apapun di dalam event itu, semuanya menoleh bersama-sama. Dia akan melihat bersama-sama ke panggung karena di panggung ada sesuatu. Jadi kita harus mendapatkan atensi secara full 100% dari semua orang yang ada di acara itu. Sehingga semuanya mendekat ke panggung, melihat dulu, mendengarkan, kemudian mulai mendekat dan curious. Ada apa di panggung? Itu yang akan dibangun. Kemudian lanjutannya adalah baru kita menata grafik emosi berikutnya. Apakah harus selalu naik grafik itu? Enggak. Grafik bisa naik dan turun. Kalau kita ingin sebuah grafik emosi itu sangat tinggi atau dirasakan sangat sangat dalam ke hatinya, ke emosinya penonton, kita harus turunkan dulu. Sehingga kita akan naikin lagi. Nanti kita turunkan lagi sedikit, kita naikkan lagi. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi naik turun. Tapi endingnya, at the end, kita akan mendapatkan peak dari emosi penonton itu yang paling tinggi. Dan pada saat itulah event kita hentikan. Dari gue segitu dulu. 6 menit gue jelasin soal grafik emosi penonton. Nanti akan lebih panjang gue buka dengan grafik dan sebagainya. Tapi kalau lo suka, jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan lo share ke teman-teman lo yang memang suka event atau para kreator event. Ya, jangan lupa tetap keren dan jangan norak. Ya, thank you.